guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal dari sebutir gadis remaja yang nampak lelah dan agak sedikit cacingan. Di sepanjang jalan ia melihat beberapa poster orang hilang terpajang di mana-mana. Lalu dia menuju ke sekolah yang nampak sepi karena hari libur. Tapi untungnya dia menemukan telepon dan berhubungan dengan 911 setelah tersambung. Tiba-tiba, karena ini di film jadi polisinya gercep. Kalau beneran biasanya lama karena harus sesuai prosedur SOP. Bikin surat perintah dulu, nunggu ditandatanganin komandan yang lagi cuti. Kita tidak bisa sembarangan bekerja, harus benar-benar sesuai aturan. Kalau berkas-berkasnya sudah siap baru kita proses. Itu di negara sono. Diketahui gadis itu bernama Liz, salah satu dari keempat remaja yang hilang 18 hari yang lalu. Sementara itu, tim forensik kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap Liz, guna mengetahui apa yang ia dan teman-temannya alami. Beberapa hari kemudian, seorang psikiater bernama Dr. Philippa mendatangi Lizzie, tentunya untuk memberikan konsultasi kejiwaan akibat trauma. Dr. Philippa mulai membujuk Liz agar mau menceritakan semuanya. Dengan begitu, Philippa dapat menentukan metode yang tepat untuk pengobatan Lizzie. Lizzie akhirnya bersedia menceritakan semuanya. Dia memperkenalkan keempat sahabatnya. Si mata empat bernama Martin, cewek bohai bernama Frances, si cogan bernama Mick, dan Kang Somai bernama Jeep. Diam-diam rupanya Lizzie menaruh hati pada Mike. Mendengar sahabatnya mencintai playboy semacam Mike, Martin membujuk Liz untuk menjauhi Mick dan menawarkan solusi untuk menerima dirinya karena dia juga mencintainya sejak kecil. Akan tetapi Liz menolak karena Martin pengurus cabang pemuda pelangi. No. No, you love me. But you're more like a gay friend than a... But I'm not gay. The brain and brainborn. Hari berikutnya, Lizzie meminta Francis mengecat rambutnya menjadi pirang, karena rumor menyebut seorang Mike sangat menyukai gadis berambut pirang. Lizzie berpikir mungkin saja ia bisa menarik perhatian seorang Mike. Namun di saat hari pertamanya memiliki rambut pirang, ia malah menyerah ketika melihat banyak gadis cantik menjadi pesaingnya. Lizzie pun terpaksa kembali membuat rambutnya normal kembali. Hari itu dengan rasa yang penuh kecewa, Lizzie menceritakan hari sialnya tersebut pada Martin. Martin pun berusaha menenangkan hati Lizzie, dan karena merasa kasihan, Martin pun berjanji akan membantu Lizzie mendapatkan pria pujaannya. I can help you. Really? Sebelum pulang sekolah, Martin menawari Mike, Jeff, dan juga Francis sebuah tempat rahasia, di mana mereka bisa menghabiskan liburan semester bersenang-senang tanpa kehadiran siapapun. Mike dan Jeff pun sepakat mencoba apa yang ditawarkan Martin. Keesokan harinya, Martin membawa mereka berempat ke sebuah tempat yang jauh di tengah hutan, di mana Martin mengatakan tempat tersebut adalah sebuah bunker tua. Tanpa merasakan kecurigaan sedikit pun, Jeff mulai masuk ke dalam, dan nampaknya ia begitu bersemangat sekali. Oh, yes! Oh, shit! Woo! That smell, what is it? Watch out for that bit. I'm going first. Let us stop, mate. What? Setelah semuanya masuk ke dalam bunker, Martin pun mengunci pintu dan pergi meninggalkan mereka. Setelah berada di dalam, mereka mulai menggelar tempat tidur dan mengeluarkan barang-barang bawaan. Lizzie terus memperhatikan Mike yang sama sekali tak memperhatikan keberadaannya. Namun di saat Mike merasa lapar, barulah ia mendekati Lizzie dan merayunya agar Lizzie bersedia membagi sedikit makanannya. What? You have sausages. Some? Hari-hari pun mereka lalui dengan bermain, bersenang-senang dan berbagi cerita horor di malam harinya. Singkat cerita, hari ketiga pun tiba, di mana hari itu adalah hari di mana Martin akan membuka pintu bunker. Akan tetapi setelah begitu lama menunggu, mereka tak kunjung melihat penampakan Martin. Jeff mencoba menelpon Martin, namun sayang sinyal tak menjangkau tempat tersebut.
Kali ini mereka benar-benar panik. Mereka mulai menduga-duga kalau telah terjadi sesuatu pada Martin. Dan mereka akan terjebak di sana selamanya karena selain Martin, tak ada yang tahu keberadaan mereka. Para pria mulai mencari jalan lain, namun ternyata semua jalan buntu. Di hari keempat mereka masih berharap Martin datang. Namun kembali mereka harus kecewa karena Martin tak kunjung datang. Lizzie menghentikan ceritanya sampai di situ dan berkata, Martin tak pernah datang. Martin pun ditangkap untuk diinterogasi. Sementara itu Liz pun melanjutkan ceritanya pada malam berikutnya. Ia mengajak Mike mengobrol. Liz menceritakan bagaimana tergila-gilanya Martin terhadapnya. Dan itu membuat Lizzie berpikir kalau Martin cemburu melihat kedekatannya dengan Mike. Ia pun yakin saat ini Martin sedang memantau apa yang mereka lakukan di dalam bunker. Mike lalu melihat ke sekeliling di mana sebuah mikrofon dinding begitu menarik perhatiannya. Ia menduga mikrofon tersebut sudah dimanipulasi sehingga Martin mampu mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam sana. Mereka pun memberitahu hal tersebut pada Jeff dan juga Francis. Keesokan harinya mereka berakting seolah-olah Francis sakit parah dan sangat membutuhkan pengobatan. Mereka berakting semaksimal mungkin berharap Martin iba dan membuka pintu bunker. Di hari ketujuh mereka dikagetkan dengan pintu bunker yang terbuka. Tentu saja mereka tak percaya bisa keluar dari bunker tersebut setelah berhari-hari. You saved us all. Lizzie menghentikan ceritanya di mana Dr. Philippa kemudian memuji perkembangan psikis Lizzie yang semakin membaik. Setelah itu ia kemudian pergi meninggalkan Lizzie seorang diri. Dr. Philippa lalu menelpon Howard di mana ia menjelaskan kalau Lizzie sepertinya mengalami delusi. Karena fakta yang ditemukan petugas di TKP sangat berbeda dengan apa yang Lizzie ceritakan. Keesokan harinya Martin mulai diinterogasi. Dari semua pertanyaan yang diajukan penyidik, Martin terlihat berusaha membela diri. Ia menolak dituduh telah menyekap keempat temannya dengan sengaja. Martin mengatakan tak tahu bagaimana insiden tersebut bisa terjadi karena ia hanya diminta mengantar mereka berempat ke dalam bunker. Merasa Lizzie menuduhnya dengan hal yang tak ia lakukan, kekesalan Martin pun memuncak. Ia lalu mengatakan kalau Lizzie tak sepolos yang mereka kira. Martin mulai bercerita perihal kelakuan Lizzie di sekolah, di mana ia mengenal Lizzie dan Francis sebagai anak geng di sekolahnya. Ia juga sempat melihat bagaimana Lizzie meminta Francis menggoda Jeff di kamar mandi pria, agar Jeff bersedia ikut kemah di bunker dan membawa Mike bersamanya. Martin sangat mengetahui kalau Lizzie sangat tergila-gila dengan Mike. Ia yakin Lizzie akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Meskipun telah menceritakan apa yang ia ketahui, Tom masih bersikeras kalau Martinlah yang menyekap mereka. Namun saat Martin meminta Tom membuktikannya, Tom tak bisa mengatakan apapun. Via telepon, Tom mengabari Philippa kalau salah satu dari mereka pasti berbohong. Dan jika ia masih tak bisa membuktikan Martin bersalah dalam 12 jam, ia harus mengizinkan Martin pulang. Dr. Philippa menyampaikan kepada Lizzie bahwa Martin tidak dapat ditahan karena minimnya bukti. Mendengar itu Lizzie nampak begitu marahnya sampai meninggalkan Dr. Philippa. Ia kembali teringat hari-hari indah pertama mereka di dalam bunker. Awalnya mereka terlihat begitu menikmati kebersamaan tersebut. Namun semua berubah ketika ia menyaksikan tingkah Mike yang begitu tergila-gila terhadap Francis. Mike nampak begitu cemburu melihat Francis membiarkan Jeff tidur di ranjangnya. Melihat hal tersebut, Lizzie menawari Mike untuk tidur seranjang dengannya. Namun sepertinya Mike tak begitu tertarik dengan tawaran Lizzie. Turn the light off. Karena tidak terbukti akhirnya Martin pun dibebaskan. Mereka pun melihat Martin dengan penuh rasa curiga. Namun sampai saat ini mereka masih yakin kalau Martin dan Liz sama-sama menyembunyikan sesuatu. Berita kebebasan Martin yang tayang di TV membuat Lizzie benar-benar kecewa. Ia tak menyangka Martin akan dibiarkan bebas begitu mudahnya. Lizzie pun kembali teringat di mana saat hari ketiga Mike menyatakan mundur dari perkemahan tersebut. Ia merasa asing karena tak memiliki pasangan.
Merasa tak ada cara menahan Mike pergi, Lizzie pun akhirnya ikutan pergi. Akan tetapi saat Lizzie sudah sampai di pintu bunker tersebut tak mau terbuka. He's gonna have a great weekend, We yeah. could have fun. Jeff lalu naik dan mencoba mendorong pintu sekuat tenaga, namun pintu tersebut sama sekali tak bergerak. Mereka mulai panik dan saling menyalahkan. Jeff mulai menyalahkan Lizzie karena tadinya pintu itu baik-baik saja. Namun Lizzie mengatakan ia tak melakukan apapun pada pintu tersebut. Mereka mulai panik karena berpikir mereka tak akan bisa keluar dari sana, mengingat tak ada satupun yang tahu keberadaan mereka selain Martin. Sementara itu, Dr. Philippa bersama detektif wanita bernama Jillian terlihat keluar dari bunker. Detektif Jillian mengatakan tidak ada satupun sidik jari Martin di dalam bunker, dia pun tidak yakin bahwa pelakunya Martin. Hari berikutnya saat Lizzie tengah sendirian di rumah, Martin tiba-tiba menggedor pintunya dengan keras. Sontak Lizzie kaget dan berusaha menyelamatkan diri. Ia berlari ke dalam kebun hingga pelariannya tertangkap saat berada di bendungan. Martin kemudian memaki-maki Lizzie karena melibatkannya dalam urusan tersebut. Lizzie meminta maaf karena ia tak punya cara lain, dan ia meminta Martin tetap rileks karena polisi tak akan bisa membuktikannya bersalah. Beberapa saat kemudian terlihat Dr. Philippa mendatangi kediaman Lizzie. Setelah masuk, ia melihat Lizzie di kamar sedang menangis. Lizzie menangis dan meminta Philippa menolongnya karena ia merasa Martin selalu meneror dirinya kemanapun ia pergi. Dr. Philippa lalu membawa Lizzie pergi dari rumahnya. Namun di perjalanan mereka berhenti dan tiba-tiba Dr. Philippa mengatakan kalau Lizzie harus berhenti bermain-main. Philippa mengatakan ia dapat membantu Lizzie jika Lizzie mengatakan apa yang sebetulnya terjadi. Lizzie berdalih kalau ia tak ingat apapun. Setiap kejadian yang ia ingat selalu berubah-ubah setiap ia berusaha mengingatnya. Ia pun sebetulnya juga ingin tahu apa yang sebetulnya terjadi, tapi ia tak mampu mengingatnya. Lizzie kemudian meminta agar Philippa membawanya kembali ke bunker, karena mungkin jika di sana, ia mampu mengingat apa yang sebetulnya terjadi. Singkat cerita, Philippa akhirnya membawa Lizzie kembali ke dalam bunker. Lizzie teringat saat Mike hendak menaiki pintu bunker. Dengan cepat ia menaiki terlebih dahulu dan mengunci pintu tersebut. From the outside. Carry on. Setelah memberitahukan hal tersebut pada ketiga temannya, diam-diam Lizzie memasukkan kunci tersebut ke dalam sepatunya. Lalu memantau mereka semua dari dalam toilet. 4 hari setelah kejadian itu, Jeff mengabarkan kalau air berhenti mengalir. Jeff membawa beberapa liter air yang masih bisa ia dapatkan. Ia mengatakan setelah air tersebut habis dalam 5 hari mereka akan mati dengan perlahan. Mendengar hal tersebut, Lizzie menangis sejadi-jadinya, hingga membuat yang lain berusaha menenangkannya. Okay, Liz. I mean, we're back. Bye, right? I'm okay. Di malam harinya, Mike akhirnya menyatakan cintanya kepada Lizzie. Akan tetapi kemesraan mereka terganggu karena tiba-tiba Jeff datang dan mengabarkan kalau Francis sakit dan terus-terusan muntah. Lizzie lalu melihat kondisi Francis yang begitu pucat dan terus mengeluarkan cairan dari mulutnya. Ia melihat ke arah Francis dan mengatakan kalau Francis tak perlu khawatir, karena ia yakin seseorang akan menyelamatkan mereka besok pagi. Di malam harinya, Lizzie terbangun dan melihat semuanya sudah terlelap. Ia kemudian mengambil kunci pintu bunker dari dalam sepatunya. Namun tiba-tiba langkah Lizzie terhenti karena tak melihat Francis di ranjangnya. Saat memeriksa ke dalam toilet, Lizzie berteriak histeris karena melihat Francis terkapar dengan darah di mana-mana. Mendengar jeritan Lizzie, semua berlari ke toilet. Jeff begitu syok melihat kondisi pacarnya yang sudah tak bergerak. Francis meninggal dunia. Mereka lalu mengeluarkan jasad Francis dari toilet dan hanya bisa menggunakan plastik bekas untuk menutupi jasad gadis malang tersebut. Jeff menatap kelakuan Lizzie yang tak henti-hentinya menangis sambil meminta maaf. Lizzie menghentikan ceritanya dan sejenak Philippa teringat saat ia melihat jasad Francis, di mana tim forensik menjelaskan Francis meninggal dunia karena terkena bulimia syndrome alias kelaparan yang berkepanjangan. Jeff yang terguncang terus menyalahkan Lizzie atas apa yang terjadi pada Francis. Jeff yakin Lizzie menyembunyikan sesuatu.
Lizzie tak berkata apapun karena tak mungkin ia mengungkapkan apa yang telah ia perbuat. Tentunya ia takut Mike dan Jeff gelap mata dan malah membunuhnya. 2 hari kemudian ketika bau busuk mulai memenuhi ruangan tersebut, Lizzie diam-diam mengambil kunci dari sepatunya. Sementara itu Jeff yang sudah tak kuat menahan haus dan lapar mengendap-endap dan berniat mencuri sisa makanan Mike. Tiba-tiba Mike mendengar suara kaleng kola terbuka. Melihat Jeff mencuri sisa makanannya, Mike sangat marah. Ia langsung menghantamkan kepala Jeff ke lantai berkali-kali sampai Jeff meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut, kembali Lizzie terpaksa harus menunggu sampai kejiwaan Mike tenang kembali. Scene kembali memperlihatkan Dr. Philippa yang sedang berada di ruang forensik, di mana Jillian menjelaskan kondisi jasad Jeff yang bisa dipastikan ia dibunuh secara sengaja. Keesokan harinya, Lizzie benar-benar membulatkan tekad. Ia sudah pasrah apapun konsekuensinya, ia akan membuka pintu bunker. Mike terbangun dan kaget melihat cahaya dari pintu bunker. Ia pun bertanya bagaimana Lizzie melakukannya. Dengan terbata-bata, Lizzie mengatakan kunci itu memang selalu ada padanya. Dan itu semua ia lakukan demi mendapatkan cinta Mike. Mike kemudian menangis mengingat sahabatnya mati konyol dengan cara seperti itu. Melihat keegoisan Lizzie, Mike benar-benar tak bisa membendung amarahnya. Dan kali ini ia berniat membunuh Lizzie. I killed my best friend. Killed him for fucking coke! Frankie died! You fucking... Namun Mike tak tahu tangga tersebut sudah rapuh dan tak kuat menahan tubuhnya. Belum sampai di atas, tangga patah dan Mike pun terjatuh. Besi tangga pun menancap dalam di dadanya. Lizzie berteriak begitu histeris melihat Mike dalam hitungan detik meninggal di depan matanya. He was the reason I breathed. Dr. Philippa terdiam mendengar semua cerita Lizzie. Ia lalu meminta Lizzie agar mengatakan semua itu di hadapan pengacara dan kedua orang tuanya. Pengakuannya itu benar-benar sudah dinantikan semua warga kota. Namun Lizzie menolak tegas. Ia beranggapan dirinya tak bersalah dalam hal ini. Karena menurutnya apa yang menimpa ketiga temannya murni sebuah kecelakaan. Dr. Philippa membalas Lizzie harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan Martin pun juga akan diinterogasi kembali. Mendengar nama Martin, Lizzie tersentak. Tiba-tiba saja ia mengatakan kalau semua sudah terlambat. Lizzie kembali teringat saat Martin mencegatnya di bendungan, di mana Martin terus memaki-maki Lizzie karena menuduhnya telah mengunci mereka di dalam bunker. Namun entah apa yang merasuki Lizzie kemudian, saat melihat Martin menangis di pinggiran bendungan, ia mendorong Martin ke sungai. Di saat bersamaan petugas Tom tiba di bunker. Tiba-tiba saja Liz berteriak meminta tolong. Dan tentu saja hal itu membuat Dr. Philippa bingung. Tom lalu mengatakan kalau mereka baru saja menemukan jasad Martin di sungai. Dugaan sementara Martin melakukan bunuh diri. Tak hanya itu, kunci bunker juga ditemukan di saku celananya. Akhirnya kasus pun ditutup dengan kematian Martin. Sementara Lizzie menjadi korban selamat satu-satunya. Dan Dr. Philippa hanya bisa memandangi kebebasan Lizzie yang sebentar lagi akan diangkat menjadi duta anak psikopat. Jadi, sudah tidak ada lagi yang perlu dijelaskan dari alur cerita kali ini. Walaupun Lizzie selamat akan terasa lebih tersiksa daripada mati, karena alasan dia melakukan semua ini demi orang yang dia sayangi. Tapi jangankan kekasih teman pun ikut tewas. Ya, walaupun dia psikopat tapi tetap aja dia juga punya hati. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Wassalam.